Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya semua, sehat? Alhamdulillah sehat. Bu. Alhamdulillah sehat. Gimana dengan semangatnya? Apakah semangatnya juga luar biasa pada pertemuan kali ini? Soalnya ini kan pertemuan pertama kita setelah liburan semester kemarin. Semangat, Bu. Semangat banget, Bu. Oke, baik. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali pembelajaran kita dengan membacakan basmalah. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, terlebih dahulu Ibu ngambil absennya. Yang pertama yaitu Anang Purnama. Hadir, Bu. Baik. Yang kedua yaitu Bahta Putri Wulandari. Bahta, apakah suara Ibu kedengaran? Baik. Selanjutnya yaitu Bima Andespo. Hadir, Bu. Selanjutnya yaitu Fitria Anggraini. Hadir, Bu. Dan selanjutnya, oh maaf, sorry. Deris Oktageri. Ya, dan terakhir yaitu Indah Mulyahati. Hadir, Bu. Nah, absen sudah Ibu ambil. Selanjutnya kita ke materi pembelajaran pada hari ini. Sebelum itu izinkan Ibu share screen. Iya, Bu. Apakah screen-nya udah kelihatan? Udah, Bu. Belum. Udah, Bu. Oke. Adapun pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang sistem tenaga listrik. Nah, sebelum Ibu lanjut ke pengertiannya, itu pengertian menurut anak-anak Ibu itu apa sih yang dimaksud dengan sistem tenaga listrik itu? Ada yang mau memberikan argumennya atau pandangan menurut pemikiran anak-anak Ibu? Sistem Apakah ada? Kalau tidak, Ibu lanjutkan. Tidak ada, Bu. Oh, baiklah. Ibu lanjutkan saja ya. Mungkin di PowerPoint-nya bisa juga anak-anak Ibu baca. Tapi di sini Ibu cuman membacakan supaya lebih bisa diingat gitu kan. Yang mana pengertian dari sistem tenaga listrik itu merupakan sekumpulan pusat listrik dan pusat beban yang satu sama lain dihubungkan oleh jaringan. Yang mana jaringan transmisi dan distribusi sehingga merupakan sebuah kesatuan interkoneksi. Maka dari itu energi listrik dibangkitkan oleh pusat-pusat listrik seperti PLTA, PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, dan PLTP. Kemudian energi listrik disalurkan melalui saluran transmisi dan didistribusikan ke beban-beban melalui saluran transmisi. Nah, kalau yang materi ini itu kayak dari bagaimana proses energi listrik dari pembangkit itu sampai ke rumah kita masing-masing. Yang kedua yaitu adapun komponen dari sistem tenaga listrik. Komponennya yang pertama itu pembangkit listrik yang seperti PLTG, PLTA, dan PLTU tadi itu berfungsi untuk memproduksi energi listrik yang akan disalurkan nanti ke konsumennya. Yang kedua itu gardu listrik yang berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik untuk ditransmisikan ke gardu lain ataupun menurunkan tegangan listrik untuk didistribusikan ke pengguna. Di sini itu terdapat gardu step up dan step
down. Step up itu untuk menaikkan tegangan dan step down untuk menurunkan tegangan. Yang ketiga komponennya yaitu saluran transmisi listrik yang berfungsi membawa listrik dari pembangkit ke gardu listrik maupun dari suatu gardu ke gardu yang lainnya. Selanjutnya yaitu saluran distribusi listrik yang berfungsi membawa listrik dari gardu induk ke penggunanya. Selanjutnya yaitu melihat di gambar yang ada di PowerPoint Ibu ini, apakah ada yang bisa menjelaskan? Nanti jika ada dari anak-anak Ibu yang bisa menjelaskan, walaupun tidak seefisien mungkin jawabannya, itu akan mendapatkan nilai tambahan tersendiri untuk Ananda semuanya. Apakah ada yang bisa mendefinisikan dari gambar tersebut? Saya ingin coba, Bu. Iya, dipersilahkan, Deng. Dari gambar ini dapat dilihat yaitu yang di kiri pembangkit energi listrik yang dihasilkan dari pembangkit ini akan disalurkan ke trafo. Nah, dari trafo ini kemudian akan dipisahkan energi, maksudnya tegangannya akan diminimalkan untuk dapat mencapai ke rumah-rumah gitu, Bu. Bagus sekali jawabannya dari Ananda Indah Melihati. Terima kasih atas jawabannya. Dan sedikit menambahkan ya, Ibu sedikit menambahkan dari pengertian dari gambar yang telah ada di PowerPoint Ibu ini. Yang itu yang mana pada sistem yang besar atau tegangan keluaran generator yang di sini dinaikkan menjadi tegangan transmisi yaitu berupa tegangan tinggi. Bisa seperti ini atau tegangan ekstra tinggi. Untuk memperkecil rugi-rugi daya yang terjadi dengan menggunakan transformator step up, setelah energi listrik disalurkan melalui energi transmisi, maka sampailah energi listrik ke gardu induk GI. Setelah itu untuk diturunkan tegangannya menjadi tegangan menengah, itu menggunakan transformator step down. Keluaran dari gardu induk, maka energi listrik akan disalurkan melalui jaringan distribusi primer pada level tegangan menengah. Yang ini ya. Kemudian kembali diturunkan lagi tegangannya pada gardu distribusi menjadi tegangan rendah dan akhirnya setelah itu diturunkan lagi di sini, ini sudah dinaikkan dan diturunkan lagi di sini. Nah, setelah itu melalui jaringan yang sekunder. Nah, setelah tegangannya diturunkan ke jaringan sekunder, itu baru bisa disalurkan ke konsumennya yang seperti ini, sampai ke rumah-rumah kita yang seperti ini. Ini baru sampai ke rumah kita. Kalau sekian pengertian dari gambar ini, apakah Nanda semua bisa memahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya, yaitu pengertian sistem distribusi. Nah, adapun di sini itu yang pertama yaitu bagiannya ada gardu induk. Kalau yang untuk pengertian sistem distribusi itu sendiri merupakan bagian dari sistem tenaga listrik. Sistem distribusi ini berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik besar sampai ke konsumen secara umum dan termasuk ke dalam sistem distribusi lainnya. Ada pula bagian dari sistem distribusi yang pertama itu gardu induk, yang mana gardu induk pada bagian ini jika sistem perindistribusian tenaga listrik dilakukan secara langsung, maka bagian pertama dari sistem distribusi tenaga listrik adalah pusat pembangkit tenaga listrik dan umumnya terletak di pinggiran kota. Untuk menyalurkan tenaga listrik ke pusat-pusat beban atau konsumen dilakukan dengan jaringan distribusi primer dan jaringan distribusi sekunder. Jika sistem perindistribusian tenaga listrik dilakukan secara tak langsung, maka bagian pertama dari sistem perindistribusian tenaga listrik adalah gardu induk,
yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan transmisi dan menyalurkan energi listrik melalui jaringan distribusi primer. Dan selanjutnya, yang kedua yaitu jaringan distribusi primer, yang mana jaringan distribusi primer merupakan awal penyaluran tenaga listrik dari gardu induk GI ke konsumen untuk sistem pendistribusian langsung. Sedangkan untuk sistem pendistribusian tak langsung merupakan tahap berikutnya dari jaringan transmisi dan upaya menyalurkan tegangan listrik ke konsumen. Standar tegangan menengah di Indonesia yaitu 20 kV. Tegangan yang di atas 20 kV tidak diperkenankan, mengingat pada tegangan 20 kV akan terjadi gejala corona yang dapat mengganggu frekuensi radio, televisi, komunikasi, dan telepon. Yang ketiga yaitu gardu distribusi transformator distribusi. Yang mana gardu distribusi ini berfungsi merubah tegangan listrik dari jaringan distribusi primer menjadi tegangan terpakai yang digunakan untuk konsumen dan disebut sebagai jaringan distribusi sekunder. Kapasitas transformator yang digunakan pada transformator distribusi ini tergantung pada jumlah beban yang akan dilayani dan luas daerah pelayanan beban. Gardu distribusi atau trafo distribusi dapat berupa transformator satu fasa, itu biasanya digunakan untuk perumahan seperti rumah-rumah kita. Dan yang 3 fasa itu biasanya digunakan untuk perkantoran, universitas, dan perindustrian. Selanjutnya yaitu jaringan distribusi sekunder. Jaringan distribusi sekunder atau jaringan distribusi tegangan rendah merupakan jaringan tenaga listrik yang langsung berhubungan dengan konsumen. Karena itu besar tegangan pada distribusi sekunder ini 220 volt dan 380 volt untuk yang 3 fasanya. Mungkin sekian materi singkat kita pada pertemuan kali ini. Adapun, sebelum kesimpulan, apakah dari Ananda semua ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang telah Ibu sampaikan tadi? Jika tidak ada, Ibu langsung menyimpulkan dari materi kita pada kesempatan kali ini. Baik, nampaknya tidak ada yang ingin bertanya. Apakah ini karena udah mengerti semua atau karena Ibu tidak menjelaskannya itu terburu-buru? Paham, Bu. Bu, mau tanya, Bu. Oh iya, silakan. SUTET itu kepanjangannya ada apa ya, Bu? SUTET itu saluran udara tegangan tinggi, ekstra tegangan tinggi. Maaf Ibu ketinggalan satu. Iya, Bu, nggak apa-apa. Oke. Ya, lanjut ke kesimpulan ya untuk supaya kita cepat. Nah, adapun kesimpulan dari yang Ibu jelaskan tadi itu untuk merangkup semuanya ya dari pengertian tadi itu supaya lebih bisa memahaminya gitu kan. Nah, adapun kesimpulannya yaitu tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik besar dengan tegangan dari 11 kV sampai 20 kV itu yang dihasilkan oleh pembangkit seperti PLTA, PLTU tadi itu dinaikkan tegangannya oleh gardu induk dengan transformator penaik tegangan menjadi 70 kV, 154 kV, dan 220 kV, dan 500 kV. Yang biasa kita pakai itu yang 70 kV. Nah, kemudian disalurkan melalui saluran transmisi. Tujuannya menaikkan tegangan ialah untuk memperkecil kerugian daya listrik pada saluran transmisi. Di mana dalam hal ini kerugian daya adalah sebanding dengan kuadrat arus yang mengalir. I kuadrat R. Dengan daya yang sama, bila nilai tegangannya diperbesar, maka arus yang mengalir semakin kecil. Sehingga kerugian daya
juga akan lebih kecil. Nah, dari saluran transmisi, tegangan diturunkan lagi menjadi 20 kV dengan transformator penurun tegangan pada gardu induk distribusi. Setelah itu, sistem tegangan tersebut, penyaluran tenaga listrik dilakukan oleh saluran distribusi primer. Dan saluran distribusi primer inilah gardu-gardu distribusi mengambil tegangan untuk diturunkan tegangannya dengan trafo distribusi menjadi sistem tegangan rendah, yaitu 220 volt per 380 volt. Selanjutnya disalurkan distribusi sekunder ke konsumennya. Mungkin sekian materi atau pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan untuk nilainya karena ini mungkin pertemuan awal kita, dan untuk pertemuan awal biasanya tugas tidak dikasih dan materinya itu cuma sebagai gambaran aja pembelajaran kita untuk kedepannya. Mungkin sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Terlebih dan terkurangnya jika dalam penyampaian Ibu kalian tidak mengerti atau susah dimengerti dengan penjelasan yang Ibu berikan tadi, untuk itu Ibu minta maaf. Dan jika ada yang perlu ditanyakan, silakan bertanya langsung ke Ibu juga boleh, dan melalui WhatsApp grup juga bisa. Mungkin sekian hasil dari pembelajaran kita pada kali ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama, Anang.